Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Satu kali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, minta tolong kakak kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan kakak kelas. Pembelajaran pada hari ini beberapa Ramadan yang sedang menjadi doa mulai. Oke, terima kasih buat kakak kelas sudah memimpin temannya untuk berdoa di hari ini. Semuanya, sebelum lagi kita lanjut pembelajaran, kakak kelas ambil posisi. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta tolong satu orang temannya untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Silakan di depan, pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Jangan nyanyi kalau siap ya. Siap lo pendek? Lagu apa? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih buat Adika sudah memimpin temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya, Pak Madil akan masuk di bagian persepsi. Persepsi ini Pak Madil akan bertanya tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Sebelum itu, Pak Madil sampaikan dalam menjawab pertanyaan akan ada bintang yang Ananda dapatkan jika berhasil menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Sebutkan interaksi sosial. Contoh interaksi sosial yang kalian lakukan atau Ananda lakukan di rumah. Siapa yang bisa jawab di lingkungan keluarga? Silakan. Andre jawab interaksi sosial yang sering kalian lakukan di rumah. Silakan Andre. Lingkungan keluarga. Dengan rumah bersama keluarga saya pada hari Ahad. Terima kasih. Kasih keras. Keren. Saya membersihkan rumah bersama keluarga saya pada hari Ahad. Ya, silakan duduk. Terima kasih luar biasa pertanyaannya. Berikan tepuk tangan. Salah satu contoh interaksi sosial yang Andre lakukan di rumah, di lingkungan keluarganya adalah membersihkan rumah bersama keluarganya pada hari Ahad, pada hari libur. Itu satu contoh yang Ananda silakan berpikir untuk contoh yang lainnya. Yang kedua, sebutkan contoh interaksi sosial yang sering Ananda lakukan di lingkungan sekolah untuk memenuhi kebutuhan intelektual. Siapa yang bisa jawab? Silakan, Ade. Saya dan guru saya membersihkan halaman sekolah. Satu kali lagi jawabannya. Saya. Dan guru saya membersihkan halaman sekolah. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan. Ingat ya, contoh kedua yang dilakukan di lingkungan sekolah, siswa dan murid membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama, bentuk gotong royong, interaksi sosial yang dilakukan di lingkungan sekolah. Ingat itu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan di ujian akhir sekolah, sebutkan contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah, salah satu jawabannya adalah jawabannya Andre. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, pertanyaan ketiga. Sebutkan contoh interaksi sosial
yang sering Ananda lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Jordan. Bertanya harga barang kepada pedagang. Ya, bertanya harga barang kepada pedagang antara penjual dan pembeli. Silakan duduk, luar biasa. Silakan tepuk tangan. Mau sekali tepuk tangan. Yang keempat, sebutkan contoh interaksi sosial yang Ananda lakukan dalam memenuhi kebutuhan rohani. Siapa yang bisa jawab? Silakan, Elisa. Mendengar firman Tuhan di gereja. Ya, luar biasa jawabannya mendengar Firman Tuhan di gereja. firman Tuhan di gereja pada hari Ahad. Silakan duduk, luar biasa teman. Nah, itulah Ananda pertanyaan-pertanyaan atau persepsi yang Ananda pernah lakukan di pertemuan sebelumnya tentang materi-materi interaksi sosial dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan. Lanjut. Saya absen ya. Aulia, Ica, Isa Fitri, Hadir Pak. Karina, Hadir Pak. Andre, Hadir Pak. Ade, Jordan, Hadir Pak. Cindy, Hadir Pak. Ayu, Hadir Pak. Jenny, Hadir Pak. Ulfa, Hadir Pak. Adika, Hadir Pak. Novendri, Iya Pak. Elisa, Iya Pak. Jordan, Hadir. Joshua, Jeta, Angripa, Martin, Alfa. Yang minta tolong kalau yang Alfa disampaikan kepada wali kelasnya bahwa hari ini ada satu teman yang Alfa untuk mencari keterangannya kenapa bisa Alfa. Jelas sampai situ nanti. Lanjut, minta tolong kata kelas untuk dibantu Pak Madi melanjutkan lembar pertemuan. Kita bahas. Lanjutkan yang bagian sini. Pak Madi baca. Oke, sekarang perhatikan kita Pak Madin akan menyampaikan tujuan pembelajaran di pertemuan 35. Tujuan pelajaran di pertemuan 35. Nah, pada pertemuan hari ini ada 6 yang Ananda harus bisa kuasai. Yang pertama, Ananda mampu mengecek keberadaan norma usage dalam interaksi sosial dengan tepat. Jadi kita akan mencari tahu apa itu norma usage dan mencari tahu bagaimana norma usage yang berlaku dalam kehidupan sosial. Yang kedua, Ananda akan mampu mengecek keberadaan norma flow away. Mencari tahu apa itu norma flow away dan mengecek keberadaan norma flow away dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, Ananda mampu mengecek keberadaan norma moros. Mencari tahu apa itu norma moros dan apakah sudah berlaku dalam kehidupan interaksi sosial. Yang keempat, Ananda mampu mengecek norma kostum dan mencari tahu norma kostum itu sudah berlaku di interaksi sosial atau tidak. Yang kelima, Ananda mampu menyusun bahan paparan tentang norma yang berlaku. Dan yang keenam, Ananda mampu menyajikan hasil paparan tersebut. Jelas sampai sini Ananda? Jelas sampai sini? Tepuk tangan 2 kali. 1 kali. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang Ananda harus lakukan. Yang selanjutnya saya mau sampaikan untuk pembelajaran hari ini adalah bentuk penilaian yang akan Pak Madi lakukan. Seperti mana biasanya akan ada 3 bentuk penilaian. Ayo tepuk tangan 1 kali. Perhatikan ya. Ada 3 bentuk penilaian. Penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dari mana diambil penilaian pengetahuan? Dari kemampuan berpikir Ananda, post test dan pre test. Dan kemampuan Ananda dalam menyajikan hasil diskusi itu masuk dalam pengetahuan keterampilan.
seperti bertanya, menjadi moderator, menjawab, dan memberikan saran. Dan yang terakhir adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini kegiatan Ananda selama pembelajaran akan dinilai. Bagaimana sikap Ananda semua? Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, untuk mendukung penilaian pengetahuan, Pak Madil punya bintang, poin bintang. Kalau bisa menjawab dengan benar dan betul, dapat bintang 4. Kalau bisa menjawab masih perlu diperbaiki jawabannya, dapat bintang 3. Kalau sudah bisa menjawab tapi banyak yang kurang benar atau kurang tepat, dapat bintang 2. Sudah bisa mau berbicara meskipun jawabannya salah semua, dapat bintang 1. Terus untuk menjaga kondusif kelas, Pak Madil kasih tipe ada kartu merah dan ada kartu kuning. Kapan dapat kartu kuning? Ketika Ananda melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kegiatan pembelajaran dan bintangnya kurang 1. Jadi dapat kartu kuning bintang kurang 1. Kemudian ada bintang merah kalau melakukan kegiatan yang mengganggu pembelajaran, dapat bintang kurang 2. Bintangnya kurang 2. Jadi saya harap Ananda serius belajar. Inilah bentuk keharapan Pak Madil untuk Ananda fokus dalam pembelajaran. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita masuk di post test. Naikkan kertas lembar. Post test merupakan bentuk penilaian pengetahuan yang kurang lebih kuotanya 10% dari nilai pengetahuan yang Anda akan dapatkan. Naikkan kertas lembar, tulis nama, dan silakan dikerjakan soal pretest. Maksud Pak Madil, soal pretest dikerjakan. Pretest. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Yang ini, apa yang dimaksud dengan norma? Berikan contoh norma yang berlaku di masyarakat. Berikan contoh pelanggaran norma yang terjadi pada yang kamu temui. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Soal pretest ada 3. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Jangan lupa nama. Soal pretest ini saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud? Silakan, menurut pendapat kalian sendiri, tidak apa-apa. Kerjakan dulu. Pak Madil mau cek kemampuan awal kalian tentang materi ini. Kan sebelumnya Pak Madil sudah sampaikan untuk baca buku minggu lalu, untuk baca materinya sebelum kita masuk. Ini dari sudah jatuh ya, Cak? Masya Allah. Sudah? 10% nilai dari pengetahuan kalian itu diambil dari pretest. Maka kerjakan dengan baik, dengan serius dan tepat. Nomor jawabannya mana? Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya.
Sudah, Andre? Sudah, Dekta. Jangan lupa namanya ya. Kemarin saya lihat ada tato di sini. Di sini. Sudah, Andre, Pak? 1 menit lagi. Yang silakan. Sudah. Siapa lagi? Siapa lagi? Kenapa tulis begini? Siapa lagi? Siapa lagi? Silakan. Misal siapa? Ada sudah? Ini ada 2 orang. Siapa lagi? Sudah. Silakan kumpul. Sudah selesai waktunya. Ya. Oke, sekarang perhatikan semuanya. Jangan dulu menulis, perhatikan sekarang. Ananda sudah melakukan pretest dan harapannya nanti kalau pretest itu nilainya bagus. Kenapa? Karena semakin bagus nilai kalian, semakin menunjukkan kalau bahwa Ananda di rumah itu belajar. Jelas sampai situ? Oke, kita masuk di sintak pertama. Pemberian stimulus melakukan literasi 10 menit, membaca dan literasi gambar 5 menit. Tepuk tangan 2 kali semuanya. Perempuan tepuk tangan 1 kali. Laki-laki tepuk tangan 2 kali. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, minta tolong. Oh ya, saya bagikan. Minta tolong bagikan juga pelajarannya untuk di bagian. Oke, sekarang perhatikan. Setelah Pak Madi berikan kalian bahan ajar, silakan kalian literasi membaca bahan ajarnya selama 10 menit. Terserah Ananda mau coret-coret itu bahan ajarnya, silakan. Ditandai mana yang penting, di mana yang harus Ananda tahu, silakan ditandai. Jelas sampai sini Ananda? Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Literasi membaca bahan ajar 10 menit dimulai.
Kenapa tangan? Menentukan. Kenapa? Kenapa? Silakan. Kenapa? Oke, semuanya perhatikan, fokus, pulpennya ditutup, simpan pulpennya, fokus kita masuk di literasi gambar. Pak Madin akan memberikan gambar, Ananda diarahkan untuk menganalisis gambar. Sebelum menganalisis, Ananda identifikasi gambar satu ini ada dua gambar membanding. Apa yang terjadi di sebelah sini, apa yang terjadi di sebelah kiri. Sama dengan gambar 2, ada dua gambar terbanding. Apa yang terjadi di gambar bagian kanan, apa yang terjadi di gambar bagian kiri. Sama dengan gambar ketiga, ada dua gambar. Apa yang terjadi di gambar bagian kanan, apa yang terjadi di bagian kiri. Ananda analisis gambarnya. 5 menit, Ananda lakukan analisis. Silakan. Yang sudah dapat gambar, silakan analisis gambar. Analisis gambar 5 menit dari sekarang. Silakan, Pak. Iya kan? Apa? Ah ya, ini gambar satu kan? Ini gambar satu. Apa yang terjadi di gambar satu ini? Apa yang dia bikin? Di gambar 2 apa yang terjadi? Kan? Sudah bedakan kan? Beda kan? Ini di gambar 2 ada juga dua gambar. Apa yang terjadi? Apa bacanya ini? Anak bunuh ayah kandung. Sedangkan di gambar 2 apa yang terjadi? Jelaskan, ini anak, ini ibu. Jelaskan bedanya? Di gambar 3 ada siswa yang berprestasi. Di gambar 4 apa ini? Siswanya kenapa ditangani? Apa yang terjadi sama siswa? Jelas ya? Oke, bandingkan. Jelas ya? Gambar 3 nih. Ya, ini bandingannya 1, ini 1, ini 1, berarti ada 3 jawaban perbandingan. Silakan dicoret gambarnya, dicoret lembar yang ada di gambarnya. Dan apa? Tulis itu apa yang kalian mau coret perbandingan gambar 1 apa saja. Siapa lagi yang bertanya? Saya ingin keluar. Silakan berdua di tengah-tengah ini supaya dekat. Silakan dicoret, apa apa? Ya, silakan. Namanya diskusi dakwah. Silakan bantu juga mengerjakan. Nah, silakan diskusi sama-sama. Itu gambar, kalian berdiskusi berdua satu meja. Ajarkan temannya, enggak usah ya. Ada.
coba bagaimana ini diskusinya ini? Apa yang terjadi di gambar ini? Kira-kira apa yang di gambar ini? Apa yang dilakukan ini orang berbaju hijau dan apa yang berlaku sama orang berbaju ungu? Apa bedanya? Nah, tulis di sini. Nah, yang kedua ini ada anak bunuh ayah kandung. Ini gambar kanannya, gambar kirinya ada anak yang mencium masuk ibunya. Apa bedanya ini? Yang satu bunuh ayahnya, satu menyayangi orang tua. Ini gambar tiga ada anak yang berprestasi. Ini ada anak remaja ditangkap. Kenapa? Silakan tuliskan analisis gambar. Ya, silakan. Kenapa? Picahin satu sih. Seorang ini pelajar, ini bandingkan pelajar ada pelajar yang berprestasi, ada pelajar yang apa? Ini dapat piala, ini juga dapat piala, tapi bodoh. Bandingkan, ini apa? Ini juga bandingkan. Ini ada anak yang bunuh ayah kandung, ini ada orang anak yang mencungkang ibunya. Ini ada orang yang buang sampah, ini juga sama-sama buang sampah. Bedanya apa? Jelas kan? Kenapa, Jen? Jangan lupa bilang terima kasih. Ye. Nah. Ini pelajar. Ini juga pelajar. Ini dapat. Ini dapat. Siapa yang hukum? Ini? Siapa yang kasih piala? Ini kasih piala. Guru. Bedanya apa? Gambar satu sama gambar dua. Ini apa? Ini bapres. Ini? Cari. Masa pengatur? Oke, silakan dikerjakan. Ingat, kartu kuning dan kartu merah tetap berlaku. Yang melakukan pelanggaran dapat kartu kuning 1 kali. Masuk, melakukan pelanggaran 2 kali dapat kartu merah. Kartu kuning bintangnya kurang 1, kartu merah bintangnya kurang 2. Apa yang terjadi sama pelajar ini? Kenapa dia menuntut malu? Apa yang terjadi? Dia ditangkap sama siapa? Berprestasi tidak? Nah, tulis diterangkan apa yang terjadi sama ini. Ada 2 orang berbaju orange ditangkap sama polisi yang ini. Tidak apa-apa, coba Pak Madi juga nanti lihat. Tidak apa-apa. Ini sudah benar ini. Silakan, tidak apa-apa. Luar biasa sudah ini. Kenapa? Ini bukan siapa. Sudah. Ini baru. Ini semua. Ini keterangan ini mana? Keterangan ini mana? Kan ada ini keterangan ini 1, keterangan ini 1, keterangan ini 2. Ada keterangan ini mana? Keterangan ini mana? Ya, tidak apa-apa. Sudah banyak-banyaknya. Sudah, luar biasa. Sudah. Apa? Hah? Ini apa? Ini pelajar. Kenapa pelajarnya? Nah, tulis di sini pelajar ditangkap sama siapa? Yang jelaskan.
Kenapa? Masih ada kartu merah dan kartu kuning ya. Jangan berulang kalau belum dapat bintang. Ya? Apa? Iya, apa bedanya ini sama ini apa, ini sama ini apa, ini sama ini apa. Gitu ya? Jelas ya? Seorang anak sedang menciumkan ibunya. Bentuk apa itu kalau diciumkan ibunya? Bentuk apa? Bentuk apa? Tanda apa? Kenapa mereka? Gak usah dicari tahu kenapa mereka. Apa kesalahan apa yang mereka bikin? Oh mantap, luar biasa. Jelas, gambar 1, gambar 2, gambar 1, gambar 2. Oh mantap, luar biasa. Nanti satu orang ini ada perwakilan yang nanti baca hasil analisisnya ini. Ada juga perwakilan yang nanti baca hasil analisis gambar. Yang membaca nanti menyampaikan analisis gambar minta tolong keras suaranya. Oke, 1 menit lagi. Apa yang terjadi di gambar 1 ini? Siapa yang kenapa dia? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ini apa? Ini tanda cinta ini. Ya, tulis. Bapak betul luar biasa itu jawabannya itu. Nah, Bapak tulis. Analisis gambar. Tulis jawabannya. Bagaimana analisisnya? Sudah benar? Serius ya? Oke, semua perhatikan, sudah selesai untuk sintaks 1. Literasi 10 menit bahan ajar. Kalian sudah lakukan literasinya. Sudah luar biasa literasinya bahannya. Sudah 10 menit kalian lakukan. Kemudian ada analisis gambar 1, 2, dan 3 juga sudah kalian lakukan selama 5 menit. Dari sintaks 1 ini dilakukan stimulus selama 15 menit. Selanjutnya kita masuk di sintaks 2, proses bagian kedua. Apa yang kita lakukan di proses bagian kedua adalah mengidentifikasi masalah materi apa yang akan Ananda lakukan hari ini, dapatkan hari ini dengan pertanyaan umpan yang diberikan oleh Pak Madil. Jelas sampai sini? Pak Madil akan bertanya, satu orang akan menjawab secara acak. Jadi mulai dari bahan ajar sama literasi gambar. Jelas sampai sini? Kemudian yang menjawab akan ada bintang seperti mana biasanya, bintang 4, 3, 2, dan 1. Harapan Pak Madil, Ananda yang menjawab dapat bintang 4. Oke, kita mulai semuanya. Tepuk tangan 1 kali. 1. Pertanyaan itu 1. Bukan bilang 1. Sebutkan 4 norma yang berlaku dalam interaksi sosial. Siapa yang bisa menjawabnya? Oke, silakan Andre. Silakan. Cara. Ya, 1 norma cara. Kasih keras suaranya. 1 cara. Ya. 2 kebiasaan. Ya. 3 tata kelakuan. Mantap. 4 adat istiadat. Luar biasa. Jadi 4 norma yang berlaku di interaksi sosial. Ada cara. Terus apa lagi? Kebiasaan. Terus apa lagi? Tata kelakuan. Tata kelakuan. Tata cara. Terus apa lagi? Dan istiadat. Ya, dan istiadat. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman kalian. Dapat bintang 4. Pak Madil catat dulu. Andre. Lanjut, yang kedua.
dimaksud dengan lembaga sosial? Siapa yang bisa jawab? Silakan, Urfa, berdiri. Cara umum lembaga sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat selalu berbeda antara satu dengan lembaga lainnya. Perbedaan dari lembaga sosial tersebut terjadi karena proses maupun latar belakang yang melandasi terbentuknya dari lembaga sosial tersebut. Ya, tepuk tangan buat teman kalian. Luar biasa. Bintang 4. Lanjut. Pertanyaan ketiga mengenai bahan ajar. Apa menurut pendapatmu, anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan norma kebiasaan? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Ica Ayu Sapitri. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang tidak lanjut usia ketika sedang ada dan sebagainya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat teman kalian. Bintang 4. Oke, luar biasa. 3 teman kalian sudah mampu menjawab pertanyaan dari Pak Madin mengenai bahan ajar. Next, selanjutnya mengenai gambar. Harapan Pak Madin bisa semuanya ya. Kita mulai. Silakan analisis gambar 1, 2, dan 3. Pak Madin sebelah. Kalau bilang Pak Madin analisis gambar 1, gambar 1 aja kalian jawab. Nggak usah 3-3-nya ya. Pak Madin tunjuk. 1. Kelompok bagian sini sendiri. Analisis gambar 1. Apa yang terjadi di gambar 1 Karina? Berdiri dan bacakan hasil analisis di gambar. Silakan. Gambar 1, membuang sampah pada tempatnya. Terus? Kemudian, sampah berhamburan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dapat bintang 2. Tepuk tangan. Ayo, kedua. Kelompok bagian sini, gambar ketiga. Apa yang terjadi pada gambar ketiga? Berdiri, salah satunya di antara kalian. Silakan berdiri, kemudian dibacakan hasil analisis gambar ketiganya. Silakan. Siswa yang berprestasi, yang sebelahnya siswa yang berbuat jahat. Gambar ketiga. Ya, oke. Ada katanya siswa yang berprestasi, kemudian ada juga katanya siswa yang melakukan kejahatan. Silakan duduk, tepuk tangan buat teman kalian. Pak Malil kasih bintang 2 karena masih kurang lengkap analisisnya. Terakhir, kelompok sini. Analisis gambar 2. Apa yang terjadi pada gambar 2? Silakan satu orang bacakan analisis gambar kalian. Gambar 2. Silakan berdiri kemudian dibacakan hasil analisisnya. Gambar 2, seorang anak yang tidak menghargai orang tuanya dan membunuh ayah kandungnya sendiri. Mantap. Yang sebelah, seorang anak yang selalu menghormati orang tuanya dan mencium tangan ibunya. Oke, duduk. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan. Madil kasih bintang 4. Jawabannya lengkap, luar biasa. Oke, mantap ya. Ayu. Oke, sekarang Anda perhatikan. Kita sudah selesai di sintak kedua, yaitu melakukan identifikasi masalah dengan cara pertanyaan Pak Madil. Pak Madil bertanya, Anda menjawab, kemudian ada analisis gambar. Itu sintak kedua. Sekarang kita masuk di sintak ketiga, pola data. Untuk pola data, Pak Madil bagi kelompok ya. Kelompok bagi kelompok ya maksudnya. Kelompok A. Nanti kelompok A posisinya di, kita acak lagi. Kelompok A posisinya nanti di sini. Kelompok A, anggotanya Aulia, Ayo, Andre, dan Novendri. Jelas ya? Ayo, Aulia, Andre, Novendri, nanti posisi diskusinya mereka di sini ya. Jelas ya kelompok 1. Kelompok B, Cindy, Elisa, Depta, dan Adika. Cindy, Elisa, Depta, Andika, kelompok diskusinya di sini ya. Jelas ya kelompok B. Kelompok C, Joshua, Jenny, Angripa, Karina. Joshua,
Jenny, Angrepa, Karina. Diskusinya nanti sekitaran sini ya, kelompok C. Dan terakhir kelompok D, Ica, Ulfa, Jordan, dan Ade. Kelompoknya nanti diskusinya di bagian sini ya. Jelas semua? Ica, Ulfa, Jordan, dan Ade. Jelas semua? Oke, saya kasih waktu kalian 2 menit. Angkat kursinya, angkat mejanya, susun kelompok. Kelompok apa di sini tadi? Kelompok B, kelompok A, kelompok C, kelompok D. Angkat saja pelan-pelan, nggak usah kalian angkat kursi kalian, angkat kursi di sini. Kelompok A, tepuk tangan 1 kali. Kelompok A, tepuk tangan 1 kali. Kelompok B, tepuk tangan 2 kali. Kelompok C, tepuk tangan 3 kali. Kelompok D, tepuk tangan 4 kali. Oke, luar biasa, semangat. Sebelum itu, Pak Madu sampaikan kita sudah membagi kelompok sesuai dengan proporsinya kelasnya, sesuai dengan kemampuan Ananda masing-masing. Itu kelompoknya tidak ada pilih kasih ya. Dibagi berdasar kemampuan Ananda, itu dibagi-bagi menjadi sebuah kelompok. Nah, tugas Ananda seperti mana biasanya di pertemuan 34, 32, 33, dan 34. Untuk pertemuan 35, lakukan diskusi dalam kelompok. Apa yang Anda lakukan? Nanti Pak Madin memberikan LK, lembar kerja kelompok. Kemudian Ananda mencari jawabannya lembar kerja kelompok. Dari mana jawabannya? Dari bahan ajar yang telah Pak Madin berikan. Jawabannya ada di sini. Kemudian ada juga kemampuan untuk menganalisis. Silakan analisis jawabannya yang terjadi di lingkungan sekitar Ananda. Jelas sampai sini? Kelompok jelas sampai sini? Kelompok A tepuk tangan 2 kali. 1 kali lagi. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu dapat jawabannya, Ananda akan dipindahkan di kertas poster atau kertas karton. Jawaban yang dapat dipindahkan di sini akan dipresentasikan. Nantilah selanjutnya untuk sintak olah data. Jelas sampai sini? Dalam kegiatan diskusi berlaku kartu sakti, kartu kuning, dan kartu merah. Kartu kuning kehilangan 1 bintang, kartu merah kehilangan 2 bintang. Jadi lakukan kegiatan diskusi saja. Jangan lakukan kegiatan selain kegiatan diskusi. Kelompok A tepuk tangan 1 kali. Silakan dikerjakan kelompok A bagian 1 saja. Cari jawabannya untuk bagian 1. Jelas ya? Bagian 2, 3, 4 enggak usah. Jelas ya? Cari jawabannya ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jelas ya? Kelompok B tepuk tangan 1 kali. Kelompok B. Kenapa Andre? Hah? Ya, silakan. Kelompok B, silakan dikerjakan bagian nomor 2 ya. Nomor 1 jangan, nomor 2 saja. Norma kebiasaan, cari jawaban di 1, 2, 3, cari jawaban 1. Sudah sampai sini? Kelompok C, tepuk tangan 1 kali. Kelompok C, silakan dikerjakan bagian 3, tata kelakuan 1, 2, 4, jangan dikerjakan ya. Ini saya dikerjakan, selesaikan. Jangan sampai sini. Kelompok D, tepuk tangan 1 kali. Silakan dikerjakan bagian 4, 1, 2, 3, tidak usah. Bagian 4 dikerjakan. Jelas sampai sini? Oke, silakan. Jawabannya ada di LK. Sekarang kalian lakukan pengumpulan data. Cari jawaban LK kalian yang ada di LK, dengan juga cari jawaban yang ada di LK kalian dengan cara melakukan analisis lingkungan sekitar kalian. Ya? Oh ya, sebelum
sebelumnya ditunjuk bentuk kelompok sama moderatornya yang akan digunakan nanti untuk mempresentasikan. Silakan ditunjuk menjadi koordinator kelompok atau kelompok siapa? Ketua kelompok A siapa? Sudah ditunjuk? Siapa? Elisa, ketua kelompok. Moderator? Lupa. Lupa. Siapa? Cindy. Kelompok B mana? Oh ini kelompok A ya? Ini kelompok apa tadi? Oh, kelompok A siapa? Ketuanya? Kelompok A? Kependre. Moderatornya siapa? Aulia. Kelompok C mana? C. Ketuanya siapa? Angrepa. Moderator? Jordan. Yosua. Kelompok D. Ketua siapa? Ica. Moderator? Ade. Oke, silakan lakukan pengumpulan data. Bagaimana Pak Ketua? Teman-temannya sudah dapat jawabannya? Silakan cari jawabannya. Norma usage, mana norma usage? Ada. Terus apa dia minta? Contoh perilaku di sekitar lingkungannya. Apa itu norma usage? Apa itu norma usage? Cari tahu dulu apa itu norma usage. Mana? Cari tahu dulu. Kemudian setelah kalian dapat apa itu contoh tindakan yang melanggar norma di antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika seorang membuang sampah sembarangan, cenderung akan mendapat celaan. Contoh tulis lihat di sini norma usage apa? Contohnya apa? Kalau misalnya dia melakukan kesalahan itu apa sanksinya? Jelas di situ. Pak Made kasih contoh satu, tapi jangan kalian ikuti ya. Ini contoh dari Pak Made, jangan dipindahkan ke sini. Contoh misalnya ini anak buang ada orang ini buang sampah sembarangan, buang sampah di sembarangan sehingga lingkungan kotor. Contoh, apa sanksinya? Apa sanksinya? Kalau orang buang sampah sembarangan, apa sanksinya? Apa? Iya banjir. Enggak, sanksinya itu penyebabnya. Sanksinya apa? Tapi sudah nanti jawabannya. Apa sanksinya? Dicela, dimarahi kalau diketahuan membuang sampah sembarangan. Jelas sampai situ. Nah, cari lagi contoh. Misalkan itu contoh membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan kotor. Sanksinya dimarahi atau dicela kalau ketahuan. Jelas? Cari lagi selain itu 1, 2, 3 apa sanksinya? Ini nanti dipindahkan ke kertas karton. Maksudnya, oh enggak usah. Sama-sama cari jawaban. Adat istiadat mana? Sudah dapat norma adat istiadat? Bagaimana itu norma adat istiadat? Nah, misalnya ada norma adat istiadat. Apa norma adat istiadat yang ada di Sungai Kurang ini? Kalau misalnya dilanggar, apa hukumannya? Kan ada itu aturan-aturan adat istiadat kan? Di sini. Cari 1, 2, 3. Misalnya buang air kecil sembarangan, ketahuan hukumannya apa? Toh? Jelas ya? Cari adat istiadat, aturan adat yang berlaku, apa sanksinya. Jelas ya? Kelompok ini bagian apa ya? Nah ini buang sampah sembarangan, itu sudah bagian. Tata kelakuan mana? Coba cari di bahan ajarnya tata kelakuan yang mana? Apa itu tata kelakuan? Contohnya, ini ada contoh. Misalnya ada siswa terlambat ke sekolah, terlambat masuk sekolah, sanksinya apa? Disuruh pungut sampah. Apalagi selain itu? Cari contoh yang lain selain dari contoh yang Pak Made berikan. Jelas ya? Jelas ya? Silakan berdiskusi sama-sama. Kebiasaan mana? Norma kebiasaan apa itu? Kebiasaan. Contoh kebiasaan oleh bapak kepada orang ini. Contoh, hormat kepada orang tua. Apabila misalnya kebiasaannya kurang ajar sama orang tua, tidak patuh sama orang tua, sanksinya apa? Kebiasaan apa yang sering kalian lakukan di rumah di sekolah? Misalnya kalian bolos sekolah, kan itu kebiasaan. Pulang sekolah tidak tepat waktu, hukumannya apa kalau orang bolos sekolah?
Dika bikin apa Dika? Silakan berdiskusi. Dika jangan terlalu berjauhan sama temannya. Cari posisi yang tepat untuk berdiskusi sama temannya Dika. Sudah. Jadi tulis di sini. Nanti kalau Pak Malik kasih kertas kartu, tinggal kalian pindahkan. Tidak usah lagi mencari jawaban. Sekarang kita disintak mencari data dulu. Nanti kalau sudah selesai mencari data, dipindahkan ke kertas kartu untuk olah data. Siapa ini? Yang belum mencari jawaban? Jadi harapan Pak Madin selama kegiatan pembelajaran ini menjadi kebiasaan buat kita ya. Literasi 10 menit, membandingkan gambar 5 menit. Kemudian ada kegiatan diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana dengan kelompok ini? Aman? Luar biasa. Kelompok sini aman? Luar biasa. Kelompok sini aman? Sudah dapat berapa? Baru 1, berarti belum aman kalau baru dapat 1. Kelompok sini aman? Sudah dapat berapa? Belum aman kalau baru dapat 1. Ingat, ada kartu merah, ada kartu. Jangan salahkan Pak Martil kalau Ananda dapat bintang, kurang bertanggung. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Ya? Iya silakan, tidak apa-apa, luar biasa jawabannya. Ini ada yang bisa dimanfaatkan jawabannya. Kelompok sini sudah berapa dapat? Sanksinya mana sanksinya? Normalnya di mana Randi? Itu. Bukan begini maksudnya Pak Manusia. Kalian cari perilaku kebiasaan yang sering kalian lakukan. Sering apa? Sering lakukan apa? Terhadap orang tua. Melawan orang tua, tulis di sini. Melawan orang tua. Nah, melawan kebiasaan melawan orang tua. Apa sanksinya kalau orang melawan orang tua? Kira-kira apa sanksinya? Kalau orang tahu apa yang dilakukan? Hah? Iya, dibicarakan, dijelek-jelekkan, diolok-olok kalau melawan orang tua. Kan bisa kan? Selain itu apa lagi? Ini kurang tepat ini jawaban ini. Cari lagi. Cari kebiasaan yang sering kalian lakukan. Sini sering apa melakukan kegiatan apa? Hah? Sini sering melakukan kegiatan apa? Kalau misalnya Cindy tidak membersihkan lingkungan sekolah, membuat sampah sembarangan, apa yang terjadi? Apa sanksinya? Jelas ya? Ye? Apa ini? Bicara apa dulu? Bicara apa ini? Di kelas saat apa? Saat proses pembelajaran mulai. Ini sudah mana? Tidak apa-apa, lo sampai sini juga tidak apa-apa. Yang mengumpulkan data
sambil juga kalian lihat di bahan ajarnya, kumpulkan pertanyaan yang mau kalian siapkan pertanyaan kepada teman-temannya nanti. Cari pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian tanyakan kepada teman-teman kelompok yang lain. Silakan. Oke. Ingat, sambil kalian kumpulkan data untuk kelompok, kalian juga kumpulkan data mencari pertanyaan-pertanyaan yang siap kalian berikan kepada kelompok lain. Silakan. Yang bertugas nanti bertanya, cari pertanyaan. Siapkan untuk kelompok lain. Sudah selesai? Satu lagi. Silakan. Kalian melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa dua ya. Kalian lakukan pengumpulan data untuk paparan kelompok, sama kumpulkan data pertanyaan untuk kelompok lain. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kelompok ini sudah sampai mana? Kelompok ini sudah selesai? Sudah Pak. Sudah, mantap, luar biasa. Kelompok A sudah selesai. Kelompok B, mana kelompok B? Sudah. Kelompok C? Sudah. Kelompok D? Oke. Sekarang perhatikan Pak Madil, perhatikan semuanya. Ingat, tepuk tangan satu kali semuanya. Tepuk tangan dua kali. Kelompok A tepuk tangan satu kali. Kelompok B satu kali. Kelompok C dua kali. Kelompok D tiga kali. Oke, sekarang Ananda sudah selesai melakukan pengolahan data sintak 3. Sekarang kita masuk di sintak 4. Apa itu sintak 4? Data yang sudah Ananda siapkan tadi dicari di bahan ajar, akan Ananda verifikasi apakah sudah benar ini datanya atau tidak. Setelah kalau sudah benar, dipindahkan di kertas roster atau kertas karton, dan kemudian ditulis dengan secantik mungkin, seindah mungkin, serapi mungkin tulisannya. Jelas sampai sini Ananda? Jelas Pak. Oke, semuanya Pak Majid bagikan ya. Yang ini ya. Itu aja. Oke, sekarang Ananda perhatikan semuanya. Kelompok 1 tepuk tangan. Siapa penulisnya? Siapa yang menulis? Yang menulis bikin kok bagan seperti ini ya. Bagan 1 aja sesuai dengan kelompoknya. Nanti yang bacakan dengan keras. Jelas sampai sini kelompok 1? Kelompok 2 tepuk tangan. Kelompok 2 tepuk tangan. Lakukan hal yang sama yang tadi Pak Madi jelaskan ya. Jelas ya? Kelompok 3 tepuk tangan. Lakukan hal yang sama ya. Kelompok 4 tepuk tangan. Oke, jelas ya? Oke, ini ada spidol. Yang spidol kecil dipakai menggaris, yang spidol besar dipakai menulis. Oke. Kenapa ini? Oh, silakan. Datanya sudah diverifikasi? Apa? Apa? Nah, ini tulis sama ini saja nih. Iya, itu di sini. Nomor berapa kalian? Ya. Kasih besar-besar tulisan
tulisannya ya supaya bisa dibaca sama teman-teman kalian. Pakai apa Kak? Pakai ini apa? Pak, pakai ini ya. Itu menulis pakai itu, menggaris pakai ini. Dika, bagaimana kelompok A? Sudah sampai mana? Mantap. Kelompok D? Kelompok C? Kelompok Jawa Timur. Jadi harapan Pak Madin, kita akan terus belajar seperti ini ya. Jadi diskusi kelompok, presentasi, membaca literasi. Yang bertanya sudah siap kan pertanyaan? Nanti ada yang kali ini. Ya, ini jawaban apa ini? Pertanyaannya bagaimana dengan silakan bertanya apa yang silakan cepat. Mantap, luar biasa. Oke. Ya, bisa. Luar biasa. Pak jelas ini denda apa ini?
siapa yang akan pertama mendapat kartu hari ini. Oke, sudah selesai. Kelompok A bagaimana? Sudah selesai? Kelompok B sudah selesai? Sudah. Kelompok B sudah selesai. Kelompok C sudah selesai. Kelompok D Oke, kelompok A sudah selesai. Sudah Pak. Oke, sudah selesai. Kelompok B sudah selesai. Kelompok C sudah selesai. Kelompok D sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, nanti hasil kegiatannya, hasil rosternya ini, hasil penulisan produknya, silakan dilengketkan ya. Untuk kelompok A tempelkan di tengah-tengah paku ini. Selesai sama paku. Untuk kelompok B, di sana yang paku tengah-tengah, jelas ya? Ada sana paku gambarannya. Untuk kelompok C di sini ya, ya, colokan di paku ya. Untuk kelompok D, colokan di sini ya, jelas ya? A, B, C, D, jelas sampai sini? Ada yang ditanyakan? Oke, sekarang kita masuk di sintaks 5 pembuktian dengan cara diskusi. Kelompok A sudah siap untuk ditempelkan? Ayo, silakan. Ayo dari kelompok A tempel di situ. Silakan tempel di bagian sana. Sebentar lah namanya. Ayo sini. Tempelkan di bagian sini kelompok A. Kelompok B mana? Silakan ditempelkan di bagian sini. Di paku sini. Kelompok C mana? Silakan ditempelkan di sana. Silakan ditempelkan di paku. Ini paku, akan pakunya saja. Kelompok D, silakan ditempel di sini. Silakan geser dulu, geser ininya. Ya, silakan tempel. Kostum. Ya. Ya. Tusuk ya, tusuk ya. Ya. Oke, semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Saya minta penggaris supaya tidak terlalu banyak penggaris untuk kita mengatas sekalian. Garis. Iya. Bisa. Oke, sekarang perhatikan Ananda sekalian, perhatikan. November perhatikan, kemarin dijelaskan cara kerja di sintaks ke-6. Sintaks ke-6 ya. Ya, sintaks ke-6 pembuktian atau verifikasi data yang telah Anda buat di kertas presentasi. Bagaimana caranya? Melakukan diskusi window shopping sama seperti di pertemuan 34. Ada yang jaga, ada yang presentasi, ada yang bertanya. Jelas sampai sini? Kelompok A, siapa yang berjaga nanti kelompok A sini? Ketua siapa? Ketua nanti akan mempresentasikan. Siapa moderatornya? Mendampingi ketua untuk menjawab. Silakan. Kelompok B, siapa? Kelompok B mana? Yang menjaga siapa? Yes. Berjaga siapa ketuanya? Yang moderator? Kelompok C, siapa yang berjaga? Siapa yang moderator? Ya, silakan. Kelompok D, ketua, moderator. Silakan mulai kegiatan diskusi. Silakan. Kelompok yang berjaga dulu, ketua kelompok A sama kelompok Elisa kemana? Ke arah mana Elisa? Sana. Dampingi Elisa sana. Siapa? Di sini. Siapa di sini? Silakan. Siapa di sana? Cek. Silakan bergerak. Siapa yang di sini? Silakan. Di sini silakan. Kenapa begini? Siapa ketua sama
Ya, ini sudah. Itu juga kursinya biar. Ya, minta tolong. Siapa di sini kelompok D di sini? Yang bertanya dari kelompok D siapa? Kelompok D yang mana? Silakan lakukan kegiatan di sini. Bertanya. Kelompok A di sana, silakan. Kelompok B di sini siapa perwakilannya? Silakan. Kelompok C di sini silakan. Oh, ini kelompok apa? Ya, silakan C di sini. Ya. Kelompok A, B, C, D. Oke. Perhatikan semuanya. Tepuk tangan satu kali. Oke, silakan moderator ketua kelompok presentasikan. Setelah ketua kelompok presentasi, silakan melakukan semuanya dan diskusi. Silakan, jika sekarang suaranya. Oke, silakan berdiskusi, anak-anak sekalian. Kelompok C mau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya serahkan kepada ketua untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan baca hasil kelompok kami. Norma tentang kelakuan. Masih keras suaranya? Contoh perilaku di sekitar lingkunganmu. 1. Seorang siswa lambat masuk kelas. Sanksi pungut sampah. 2. Lambat untuk upacara bendera hari Senin. Sanksi hormati yang bendera. 3. Tidur di kelas saat jam pelajaran. Sanksi 5.000. Itulah hasil dari presentasi ketua kelompok kami. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Siapa yang bertanya? Sudah bertanya? Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan moral? Apa? Saya akan menjawabkan pertanyaan saudara kita. Kebiasaan itu Mana bahan aja? diterima sebagai untuk patokan atau dakwah dengan kemampuan tindakan, maka di dalamnya sudah dapat unsur Ini sudah? penguasaan dan juga menjadi penilaian Kasih keras suaranya pertanyaannya. Kasih keras pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan norma cara? Apa nama cara? Silakan. Itulah jawaban dari kelompok Ini kami. sudah bertanya? Silakan ketua Sudah bertanya? Coba bertanya. Apa pertanyaannya? Kasih keras suaranya. Bagaimana interaksi sosial terjadi? Nah, apa jawabannya? Kasih keras suaranya. Kasih keras suaranya. Norma yang apa yang Apa jawabannya? Kok nanya juga? Aku bagaimana komennya apa? Interaksi sosial bisa terjadi kenapa? Jawab. Jawab. Yaitu cara dilihat pengembangan interaksi individu dalam masyarakat. Ini apa pertanyaannya? Sudah? Kebiasaan Apa pertanyaannya coba? dilakukan secara apa yang dimaksud dengan norma cara? Apa jawabannya? Kasih keras suaranya. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Karena dalam norma ini, norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar cerahan. Kelompok sini sudah bertanya? Sudah? Oke, sekarang perhatikan bertukar posisi. Silakan berputar. Silakan presentasi. Kami dari kelompok B mau menyampaikan hasil diskusi kami. Saya sedang membacakan hasil menyampaikan hasil diskusi. Ya, baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Norma kebiasaan, contoh perilaku di sekitar lingkunganmu. 1. Kebiasaan mencuri, sanksi penjara. 2. Kebiasaan melawan orang tua, sanksi dijelek-jelekkan. 3. Berbohong, sanksi dosa. Apa yang pertanyaan? Kasih keras suaranya. Ada pertanyaan ayo? Apa itu? Apa artinya mores? Apa artinya mores? Agripa, apa itu mores? Apa itu mores? Itu ada apa aja? Apa itu mores? Mores?
Silakan jawab kalau sudah dapat. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengaturan perlakuan bertindak Sudah sampai mana? dalamnya sudah terdapat untuk Sudah selesai? Sini sudah selesai? Bagian sini sudah selesai? Sudah selesai? Apanya belum? Apa yang dimaksud dengan norma kebiasaan? Kebiasaan adalah bagian dari kelompok kami dalam bentuk yang sama. Contohnya kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usia, memudahkan orang tua yang sudah lanjut usia ketika sedang. Oke, sekarang perhatikan, putar posisi. Ubah posisi lagi, silakan. Silakan. Selamat datang, kami dari kelompok C mau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya serahkan kepada ketua untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jangan baca norma tata perlakuan untuk perilaku di sekitar lingkunganmu. 1. Seorang siswa lambat masuk kelas. Sanksi pungut sampah. 2. Tambah ikut upacara bendera Senin. Sanksi hormati bendera. 3. Menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Message. Apa yang dimaksud dengan message? Contoh norma dalam masyarakat. Apa jawabannya? Itu ada berapa contoh masyarakat? Apa contohnya? Itu jawabannya. Coba sebutkan. Kebiasaan mencuri, Sanksinya apa? di penjara. Ya, itu sudah luar biasa jawabannya. Kelompok A sudah? Kelompok B sudah? Kelompok C sudah? Kelompok D sudah? Oke, silakan putar posisi. Silakan, mulai diskusi yang sudah dapat anggotanya. Silakan mulai diskusi. Kenapa, Dek? Ayo silakan mulai diskusi. Yang mana bertanya, yang mana presentasi? Ini kelompok? Satu kelompok ini? Oh, sudah satu kelompok. Sudah kembali ke kelompoknya? Luar biasa. Oke, sekarang terakhir perhatikan, kembali ke kelompoknya, dekat-dekat ke kelompoknya. Sekarang perhatikan, ketua kelompok membacakan hasil kerjanya. Dimulai dari kelompok. Ini ketua kelompok memberi kesimpulan ya. Dimulai dari kelompok B. Silakan. Silakan. Kasih keras suaranya. Kasih keras suaranya. Silakan. 3. Berbohong, sanksi dosa. 2. Kebiasaan lawan orang tua, sanksi dijelek-jelekan. 1. Kebiasaan mencuri, sanksi penjara. Oke, tepuk tangan buat kelompok C. Silakan kelompok C menyampaikan hasilnya, kesimpulannya. Untuk perilaku di sekitar lingkunganmu. 1. Seorang siswa lambat masuk kelas. Sanksi pungut sampah. 2. Lambat ikut upacara bendera Senin. Sanksi hormat yang bendera. 3. Tidur di kelas saat jam pelajaran. Sanksi kemarau guru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok C. Kelompok D, silakan. Ada berlaku di sekitar lingkungan. 1. Mencuri, sanksi denda tunai. 2. Membuang sampah sembarangan, sanksi mendapat jalan dan atau dimarah. 3. Hamil di luar nikah, denda sejenis benda atau langsung tunai. Oke, tepuk tangan buat kelompok C. Luar biasa. Dan terakhir, silakan kelompok A menyampaikan kesimpulannya atau hasil kerjanya. 1. Seorang anak membunuh ayah kandungnya sendiri, sanksi hukum. 2. Dua orang ditangkap
karena menggunakan narkoba, sanksi penjara. 3. Seorang anak membuang sampah sembarangan dan melanggar peraturan pemerintah, sanksi kena tegur masyarakat. Oke, sekarang perhatikan luar biasa hari ini Ananda. Minta tolong untuk kembali disusun kursinya dengan baik dan benar. Saya kasih waktu 2 menit untuk susun kursinya, diangkat, jangan digesek atau disorong. Silakan. Silakan, silakan. Sudah? Oke, sekarang perhatikan. Kita sudah melakukan kegiatan diskusi, pembuktian lewat diskusi. Sekarang Pak Madin mau bertanya, apakah ada yang kurang mengerti atau apa ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Ada? Mengenai norma-norma yang berlaku di interaksi sosial? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1 jelas? Kelompok sini jelas? Sini jelas? Sini jelas? Oke, tepuk tangan 2 kali. Oke, perhatikan norma yang berlaku di interaksi sosial ada. Yang pertama apa? Cara. Yang kedua apa? Kebiasaan. Yang ketiga apa? Adat istiadat. Yang keempat apa? Apa? Ya, tata kelakuan. Semua norma itu harus dituruti dan ditaati sesuai dengan keberlakuannya. Apabila dilanggar maka akan ada hukum atau sanksi. Ya, itulah materi hari ini. Silakan dipahami materinya dan diaplikasikan dalam kehidupan Ananda sehari-hari bagaimana Ananda mentaati norma yang berlaku. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan naikkan kembali kertas post-testnya. Silakan naikkan kembali kertas post-testnya. Saya akan memberikan kembali LK jawabannya, dikerjakan dengan baik. Post-test dikerjakan. Kita masuk di tahap post-test. Silakan Ananda mengerjakan soal post-testnya. Kenapa Jenny? Oh, itu ada. Siapa lagi yang belum dapat soal post-test? Sudah? November, Cindy, Jordan, Ade. Silakan dikerjakan, sudah dapat nomor jawaban. Tanrifa, Tahir, Rufa, Dita, Andre, Karina, Aulia, Ica Ayu, Eti Yosua, Elisa, Dita, Ye? Hah? Apa? Iya, itu soal post-testnya pilihan ganda. Nomor 1 pilih jawaban A, B, C, D. Mana jawaban yang tepat? Jelas sampai situ Nanda? Post-testnya 5 menit. Silakan pilih langsung di sini jawabannya. Nomor 1 A, B, C atau D yang benar. Itu soal pilihan ganda post-testnya. Iya, langsung bikin A, nomor 1 A, Y. Post-testnya mana? Perhatikan baik-baik, post-test itu 90% mempengaruhi nilai pengetahuan Ananda.
Jadi minta tolong dikerjakan dengan baik, teliti dan benar. Kenapa? Jawaban. Ya, sini. Nomor 1 itu pilihan ganda semuanya. 1, 2, 3, 4 itu pilihan ganda. Pilih jawaban yang tepat. Kalau misal jawabannya A, tulis A. Nomor 1 A. Kalau misal jawabannya B, tulis nomor 1 B. Silakan. 3 menit dari sekarang. Ya, kayak gini. Ya itu aja. Nggak usah tulis opsi jawabannya. Langsung saja 1. Kalau misalnya jawaban A, 1 A. Itu aja. Ini post test, ini 1 sampai ini sampai 4. Ada 4 soal post test. Ya, nomor 1, silakan. 1, nomor 2 mana? 3, 4 mana? Aja. Kenapa Andre? Dua menit lagi. Yang sudah siapa? Sudah baik-baik. 1 menit lagi. Boleh dulu. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Nanti Pak Mali udah lihat. Tiga puluh detik. Oke, semua perhatikan semua. Perhatikan, tepuk tangan 1 kali. Sudah selesai ya? Sekarang jawab 3 pertanyaan. Pak Mali kasih secara lisan. Langsung jawab begitu ya. 1. Kita masuk di tahap refleksi hasil pembelajaran hari ini. Refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. 1. Langsung dijawab. Menurutmu bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah bagus, biasa saja, kurang bagus? Silakan pilih. Silakan tulis, jangan langsung jawab. Menurutmu bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah bagus, biasa saja, kurang bagus? Jujur, jangan karena takut sama Pak Madil Guru dikasih bagus-bagus. Kalau jelek, bilang jelek. Sudah. 2. Menurut Ananda, apa yang kurang dari pembelajaran hari ini? Silakan tulis. Apa yang kurang? Menurut Ananda, dalam pembelajaran ini kurangnya apa? Tulis saja. Apakah kurang bermain? Apakah kurang bergembira? Apakah kurang tulisan? Apakah kartonnya kurang? Pulpennya kurang? Silakan ditulis. Apakah gurunya kurang tampan, kurang manis, kurang imut? Silakan ditulis. Kalau yang masalah kurang tampan, manis dan imut itu
agak sulit direalisasikan. Sudah, 3, terakhir. Tuliskan keinginan kalian dalam pembelajaran selanjutnya. Kalian mau apa di pembelajaran selanjutnya? Ketiga, tuliskan keinginan kalian dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, silakan. Saya mulai pungut jawabannya dari sini. Silakan jawabannya. Silakan sudah. Silakan jawabannya. Silakan nomor jawabannya. Silakan nomor jawabannya. Silakan nomor jawabannya. Nomor jawabannya. Nomor jawabannya. Nomor jawabannya. Nomor jawabannya sudah. Ayo, ayo sudah selesai. Waktu. Oke, sekarang perhatikan Anda semua. Perhatikan. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Bagian sini. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan 2 kali. Oke, terima kasih. Hari ini pembelajaran sudah selesai. Harapan Pak Madil, Anda mampu menerapkan materinya di lingkungan sekitar, itu yang paling penting. Apalah guna, apalah arti ilmunya banyak, tapi kalau tidak diterapkan di lingkungan sekitar kalian, mengenai 4 norma tersebut. Terus pembelajaran hari ini luar biasa. Pertemuan minggu depan, hari Rabu selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk norma-norma secara lebih khusus, norma-norma tata adat, tata cara. Jelas sampai sini? Untuk pertemuan selanjutnya. Jadi Anda pulang ke rumah, pelajari pelajaran tentang tata cara dan adat istiadat. Kita akan mempelajari contoh-contoh norma yang lebih khusus ke norma tersebut. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, hari ini luar biasa, semangatnya luar biasa. Tetap semangat. Sebelum saya tutup, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan masuk. Mari tutup dengan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hati